Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara wal laila wan nahara ayataini liqudratihi wa wahdaniyatihi. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyhi wa rusulih wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tsummal hamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jum'ah Masjid Raya Al-Mukhlisin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali atas izin kudrah kuasa dan kehendak Allah, hari Jumat pertama tahun 1435 Hijriah ini kita masih dapat menghirup udara segarnya dan kita masih dapat bersujud sumpuh di rumah sucinya, di masjid yang kita cintai ini. Dalam konteks inilah saya ingin menjelaskan sebagai bahagian dari pesan takwa saya kepada diri saya dan kepada sidang Jum'ah yang mulia terhadap ayat Al-Quran yang tadi saya baca, bahwa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap makhluk yang hidup ini dalam skenario Allah sudah ada ketentuan waktu baginya. Kita termasuk makhluk Allah yang hidup, juga termasuk dalam kelompok ini. Sudah ada ketentuan waktu. Jadi Allah sudah punya catatan terhadap siapapun yang hidup, termasuk kita yang hari ini datang di tempat ini. Berapa umur kita, sampai kapan kita hidup, di mana kita akan meninggal, kapan kita akan meninggal, kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan apabila telah datang ajal dan ketentuan itu, tidak seorang pun mampu untuk menunda atau mengajukannya. Dalam konteks itulah maka Islam memberikan pandangan kepada kita bahwa apabila datang waktu tambahan umur kepada kita, itu berarti pengurangan jatah kita untuk hidup dan mengambil bahagian dalam kehidupan di dunia ini. Minggu yang lalu kita berada di tahun 1434 Hijriah, dan hari ini kita sudah berada di tahun 1435 Hijriah, bertambah angkanya. Tetapi pada hakikatnya di balik itu ada pengurangan jatah kita untuk berbuat di dunia ini, untuk beribadah di dunia ini. Sementara baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, jangan dikira hidup ini sekedar main-main saja. Tidak. Jangan dikira hidup ini hanya sekedar langkah-langkah yang tidak ada pertanggungjawaban.
Nabi menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang sekarang ini kita berada di dalamnya adalah bercocok tanam untuk bekal kehidupan yang pasti akan kita lalui di 3 terminal kehidupan yang cukup panjang, yaitu hidup di alam barzah, hidup di alam mahsyar, dan hidup di alam akhirat sebagai hakikat kehidupan orang-orang yang beriman di sana nanti. Persoalannya adalah, kalau jatah kita berkurang, apa yang harus kita lakukan? Itulah karenanya maka ketika Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi khalifah, menetapkan bahwa tahun baru Islam harus ada. Dan kalau Nabi telah melakukan perubahan, kalau dulu masyarakat beragama dulu penanggalan ditandai oleh rotasi dan perputaran matahari, maka datang Muhammad, ada sebuah inovasi, perintah Allah, rubah ya Muhammad, jangan lagi dengan matahari tapi dengan rembulan. Memang mereka akan ribut nanti, tapi wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka akan bertanya kepadamu, mengapa kau dirubah-rubah? Agama nenek moyang dulu kita sudah mengatakan penanggalan itu berdasarkan perputaran matahari, mengapa dirubah menjadi rembulan? Jawab hai Muhammad, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ini sebuah inovasi dan dilakukan inovasi kembali oleh Sayyidina Umar. Kalau sebelum itu Islam belum punya penanggalan baru, maka ketika khalifah Sayyidina Umar, atas ijtihad beliau dan para sahabat, Islam telah memiliki penanggalan baru, dan itu dimulai dari hijrahnya baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad dari Makkah ke Al-Madinah Munawwarah. Mengapa? Adalah karena satu hal yang sangat esensial dalam hidup ini, seperti dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Ankabut, fitrah kehidupan manusia ini, wa qala inni muhajirun ila rabbi. Fitrah manusia ini hijrah. Hari ini saja kita sudah hijrah di beberapa tempat, mulai tempat tidur, kamar mandi, ruang makan, ke tempat kerjaan, kemana lagi? Hari ini ke tempat ini, nanti sebentar lagi kita hijrah lagi ke mana lagi. Sehari berapa kali kita hijrah? Dan puncak hijrah kita adalah wa qala inni muhajirun ila rabbi. Pada akhirnya kita akan hijrah menghadap kepada Sang Khalik. Persoalannya adalah apa yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Sang Khalik itu terhadap amal-amal kebaikan di dunia ini. Selama ini kita sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kadang-kadang perbuatan maksiat yang kita lakukan tidak terasa itu sebagai maksiat. Ini yang menyedihkan. Karena itu dalam kitab Sahih Faibat, maksiat itu dibagi menjadi 2. Ada maksiat yang tambutu minas syahwat, dan ada maksiat yang tambutu minal kibri. Ada maksiat yang tumbuh dari syahwat, dari keinginan nafsu. Itu masih kemungkinan pengampunan Allah datang kepadanya. Tapi kalau sudah maksiat tumbuh dan timbul dari kesombongan, itu susah untuk diampunkan oleh Allah. Mengapa? Dia melakukan maksiat tapi tidak merasa salah. Sudah jelas dia korupsi, nggak merasa sebagai korupsi dia. Dia jelas minum ganja, nggak merasa. Dia berzina, nggak merasa. Dia nyolong duit rakyat, tidak merasa. Ini penyakit yang paling berbahaya. Karena itu suatu saat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah melalui hadis qudsi dalam wahyunya, ketika Allah memberikan nasihat kepada Azizun Nabi, Nabi yang paling mulia. Apa kata Allah? Ya Azizan Nabi, wahai Nabi yang paling mulia, idza adnabta. Nasihat ini saya teruskan untuk kita semuanya, karena sebenarnya Nabi itu sebagai contoh saja, dan kemudian apa yang terjadi pada Nabi seharusnya kita contoh dalam kehidupan kita. Wasiat itu yang pertama, ya Azizan Nabi, idza aznabta fala tanzur ila saghirih walakin anzur ila man aznabta. Wahai umat Muhammad
sidang Jama'al Mukhlisin. Saya teruskan nasihat ini, idza aznabta fala tanzur saghirah walakin inzur ila man aznabta. Kalau suatu saat kita melakukan dosa, perbuatan maksiat, jangan kau lihat dosa itu kecil atau besar, tapi berfikirlah kepada siapa engkau mengkhianati itu. Saya rasa kalau para pemimpin kita menyadari setiap hak Adam itu akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah, tidak ada satupun orang yang akan korupsi di Indonesia ini. Mengapa? Karena ada salah seorang yang ketika itu hanya mengambil kayu segede pentel korek untuk mencabut sisa-sisa makanan di giginya saja, itu disiksa 17 tahun tidak pernah berhenti dikubur. Bagaimana dengan ratusan miliar hak rakyat, membuat rakyat menjadi sengsara, rakyat menjadi miskin. Saudara-saudara kami yang ada kesempatan untuk melakukan perbuatan itu, sekali lagi saya ingatkan, idza aznabta fala tanzur ila saghirih walakin inzur ila man aznabta. Kalau kita berbuat maksiat, jangan kau lihat kecilnya maksiat itu, tapi lihatlah kepada siapa kau mendurhakai maksiat itu. Kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang jangankan cuma sekecil manusia, Amerika sebagai negara adik kuasa saja, begitu Allah mengatakan kelimpungan dia. Negara Eropa yang begitu maju fondamen ekonominya, dikatakan oleh Allah krisis dia. Apalagi coba person per person kita ini, saudara-saudara sekalian. Karena itu nasihat yang pertama, idza aznabta fala tanzur saghirah. Kalau kau berbuat dosa, jangan kau lihat kecilnya dosa itu, walakin inzur ila man aznabta, tapi lihat kepada siapa kau mengkhianati. Zat yang menghidupi kamu, yang memberikan rezeki kamu, zat yang sedetik pun tidak pernah kita lupakan bahwa setiap detik pasti ada nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Yang pertama, kalau nasihat itu kemudian kita renungkan, maka sungguh setiap hari kita akan menangis. Tidak ada kesempatan untuk tertawa, hadirin. Betapa murkanya kita ini. Nikmat begitu Allah diberikan oleh Allah kepada kita Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita khianati. Kita jawab dengan semaunya sendiri ibadah kepada Allah. Yang dilarang oleh Allah tetap kita langgar. Kapan akan berhenti kita ini? Unzur ila man aznabta, lihatlah kepada siapa engkau mengkhianati itu. Yang pertama. Yang kedua, wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila saghirih walakin inzur ila man razzaqaka. Kalau engkau mendapatkan nikmat yang kecil, jangan kecilnya nikmat yang kau lihat, tapi siapa yang memberikan itu. Zat yang tidak pernah memberikan imbalan kepada kita, tapi Allah berikan segalanya kepada kita. Sudah bersyukur kita disapa oleh Allah. Sudah bersyukur kita masih dikasih hak untuk hidup oleh Allah. Maka kalau ada nikmat kecil, jangan menjepelekan nikmat itu, syukuri. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukuri nikmat itu agar ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba merenung. Kalau suatu saat tiba-tiba ada orang datang ke tempat kita, Mas, mata saya sakit, saya operasi di India, dan kata dokter itu untuk bisa melihat saya harus mengganti mata saya dengan mata yang sehat, dan karena saya punya uang, maka saya minta tolong Mas, saya ambil matanya yang 2, saya ganti 2 miliar.
Mau tidak? Artinya berapa nilai mata yang Allah berikan kepada kita, dan juga anggota tubuh yang lain. Wala la tanzur ila saghirin ni'am walakin inzur ila man razzaqaka. Lihat siapa yang memberikan rezeki kepadamu itu. Allah yang akbar, yang maha besar. Allah yang sering kita khianati, tapi masih terus membiarkan kita hidup. Itu sudah luar biasa, saudara. Dan koreksi yang terakhir sebagai evaluasi diri untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Wa idza asabatka baliyatun fala taskuni ila khalqika li'anni la askuka ila malaikati khina sa'udat ilai musawik. Dan kalau suatu saat engkau dapat kesulitan hidup, apakah itu musibah dalam bentuk sakit, musibah dalam bentuk rezekinya dikurangi, musibah dalam bentuk apa saja, jangan mengadu kepada selain aku, karena aku tidak pernah mengadukan engkau kepada malaikatku ketika kejahatan kejelekan itu datang kepadamu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau tiga hal ini kita lakukan dalam hidup ini, Pak, sebagai fondasi dasar hidup kita, insya Allah tahun 1434 Hijriah hidup kita akan lebih baik. Dan kalau lebih baik, maka kita termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi, man kana yaumuhu khairam min amsih. Barang siapa yang 1435 Hijriah lebih baik dari tahun 1434 Hijriah, maka dialah orang-orang yang beruntung minat dunia ila yaumil akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil azim wa ta'ala wa nafa'ani tilawatahu min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min yaumina hadza ila yaumiddin. Wa asyhadu anna habibana wa syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rdu an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Umar ibn al-Khattab wa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa jami'i sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, al-akhya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, betapa banyak nikmat Engkau anugerahkan kepada kami. Betapa kami sebagai hamba-Mu banyak mengkhianati terhadap perintah-Mu, sehingga terus terang saja ya Allah, masih banyak sekali perintah-perintah-Mu yang belum dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Sementara kami masih tidak hirau terhadap larangan-larangan-Mu, sehingga masih banyak larangan-larangan yang kami lakukan. Kadang-kadang malah kami bangga dengan pekerjaan itu ya Allah. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, atas kekurangan kami, atas dosa yang kami lakukan, tidak ada yang kami harapkan dalam hidup kami kecuali Engkau berkenan mengampunkan dosa kami ya Allah, memaafkan semua kesalahan kami ya Allah, mengampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami,
ibu kami yang telah berkorban sedemikian rupa untuk membesarkan kami, ayah kami yang telah memeras peluh keringatnya berjuang untuk membesarkan kami sampai kami seperti ini ya Allah. Dan kami belum mampu berbuat baik untuk kedua orang tua kami. Karena itu di kesempatan bulan yang Engkau muliakan ini ya Allah, aku mohonkan kiranya Engkau berkenan mengampunkan dosa orang tua kami, ayah dan ibu kami yang telah meninggalkan kami. Dan bimbinglah orang tua kami, mertua kami, guru-guru kami, para ulama kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan jauhkan kami semuanya dari jalan yang Engkau murkai. Ya Allah, kami juga adalah orang tua dari anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Dan pasti nanti akan Engkau mintakan pertanggungjawabkan di mahkamah-Mu nanti ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah, untuk kuat membimbing anak-anak kami supaya jadi anak-anak yang solih dan solihah. Anak-anak yang tidak terkooptasi oleh pergaulan jahat di republik ini ya Allah. Anak-anak yang terus akan berpegang kepada agamanya, selamat minad dunia ila yaumil akhirah. Yang tidak sekedar tidak menjadikan sumber masalah dalam kehidupan kami, tapi akan menjadi kebanggaan kami dalam hidup dunia dan akhirat kami. Ya Allah, kami ada di Republik Indonesia, negeri yang Engkau anugerahkan kepada bangsa ini merdeka sekian tahun yang lalu. Tolong ya Allah, berikan petunjuk rakyat Indonesia ini ya Allah, untuk selalu berada dalam jalan yang Engkau ridhoi, baik itu pemimpinnya, para ulamanya, rakyatnya ya Allah. Dan jangan sekali-kali kami terus berada dalam jalan yang Engkau benci, dan suatu saat akan turun azab-Mu, karena sesungguhnya kami tidak mampu menahan penderitaan azab-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada kami bangsa Indonesia ya Allah, supaya ke depan kami terus berada dalam jalan yang Engkau ridhoi, dan jangan berada dalam jalan yang Engkau murkai ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkaruna wa la dzikrullahi akbar.